Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar mengenai materi hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia dibagi menjadi 5 guys. Yang pertama, yang dicetuskan oleh Lavoisier, yaitu hukum kekekalan massa. Dan yang kedua, yang dicetuskan oleh Proust, yaitu hukum perbandingan tetap. Yang ketiga, yang dicetuskan oleh Dalton, yaitu hukum perbandingan berganda. Yang keempat, yang dicetuskan oleh Gay-Lussac, yaitu hukum perbandingan volume. Dan yang terakhir, yang kelima, yang dicetuskan oleh Avogadro, yaitu hukum perbandingan jumlah partikel. Nah, mari kita bahas satu-satu ya guys. Untuk video kali ini, kita akan membahas hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Yang pertama, hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Lavoisier menyatakan, dalam sistem tertutup, massa zat sebelum dan sesudah reaksi tetap. Artinya, total massa dari reaktannya saat sebelum bereaksi dan total massa produknya sesudah reaksi sama guys. Nah, untuk lebih memahaminya, kita lihat contoh soal berikut ini. Magnesium kita reaksikan dengan oksigen menghasilkan magnesium oksida. Jika di soal diberitahu massa magnesium yang direaksikan yaitu sebesar 2,4 gram dan diberitahu juga massa produk atau magnesium oksidanya dihasilkan sebanyak 4 gram, maka berapa massa oksigen yang bereaksi dengan magnesium? Nah, jadi berdasarkan pernyataan Lavoisier tadi, total dari reaktan, yaitu magnesium dan oksigen, sama dengan total massa dari produk. Nah, kalau produknya 4 gram, berarti total massa magnesium dan oksigennya juga harus 4 gram. Sehingga, massa oksigennya bisa kita cari dari selisih antara magnesium oksida dengan magnesium. Sehingga kita dapatkan jawabannya berapa guys? Ya, 1,6 gram. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Kita lanjut ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua yaitu hukum Proust. Proust menyatakan, perbandingan massa unsur-unsur penyusun dalam suatu senyawa selalu tetap. Nah, untuk lebih memahaminya, kita bisa langsung lihat contoh soal berikut ini. Diketahui, karbon dapat bereaksi dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida dengan perbandingan massa C banding O sebesar 3:8. Berapa gram CO2 yang dihasilkan apabila direaksikan yang A, 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen, yang B, 3 gram karbon dengan 10 gram oksigen. Nah, jadi guys, sesuai dengan pernyataan dari Proust tadi, bahwa setiap kali karbon bereaksi dengan oksigen untuk membentuk CO2, perbandingan massanya selalu tetap guys, selalu 3:8. Kita mau cari tahu berapa massa yang dihasilkan 6 gram karbon dengan 16 gram oksigen. Jadi perbandingan massa C banding O sebesar 3:8 guys. Maka CO2-nya yang merupakan produk memiliki total perbandingan dari C dengan O. Sehingga perbandingan massa ketiganya yaitu 3:8:11. Oke, selanjutnya dari soal, mula-mula diketahui massa karbon sebanyak 6 gram dan massa oksigen sebanyak 16 gram. Sementara CO2 belum diketahui ya guys, atau belum didapatkan. Untuk mencari massa yang bereaksi, terlebih dahulu kita cari tahu siapa yang menjadi reaksi pembatas atau yang duluan habis bereaksi guys. Caranya, dengan membagi massa mula-mula dari masing-masing unsur terhadap nilai perbandingan massanya guys. Untuk karbon, massa mula-mulanya 6, kita bagi dengan 3. Lalu oksigen, massa mula-mulanya 16, kita bagi dengan 8. Masing-masing hasilnya sama nih guys, yaitu 2 untuk karbon dan 2 untuk oksigen. Karena nilainya sama, maka kedua
reaksi ini akan sama-sama habis bereaksi. Di reaksinya berarti 6 dan 16. Untuk mencari massa CO2 yang terbentuk pada saat reaksi, kita bisa langsung jumlahkan saja guys. Jadi 6 ditambah 16 sama dengan 22 gram. Atau dengan menggunakan nilai perbandingan massanya. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan dari massa CO2 terhadap massa C atau massa O guys, karena kan C sama O sama-sama habis bereaksi. Jadi yang manapun juga boleh. Berarti di sini kita bisa tuliskan 11/3 sama dengan massa CO2 dibanding dengan 6. Nah, di sini kakak pakai nilai perbandingan antara CO2 terhadap karbon guys. Nah, dari sini bisa kita ubah menjadi 11/3 dikali dengan 6, sehingga didapatkan massa CO2 yang terbentuk sebesar 22 gram. Di akhir reaksi, C dan O masing-masing habis bereaksi, sementara CO2 terbentuk sebanyak 22 gram. Untuk yang B, oke, kita buat reaksi yang sama. Nilai perbandingannya juga masih sama guys, 3:8:11. Mula-mulanya direaksikan karbon sebanyak 3 gram dan oksigen sebanyak 10 gram. Berikutnya, untuk yang direaksi, kita cari terlebih dahulu siapa yang menjadi reaksi pembatas. Jadi, massa mula-mulanya dibagi dengan nilai perbandingan massa. Untuk karbon, berarti 3 dibagi dengan 3, hasilnya 1, dan oksigen 10 dibagi dengan 8, hasilnya 1,25. Karena karbon memiliki hasil bagi yang terkecil, maka karbon menjadi reaksi pembatas. Jadi nanti karbon yang habis bereaksi guys. Otomatis di reaksi massa karbonnya sebanyak 3 dan massa oksigennya kita bisa memakai nilai perbandingan massa dari oksigen terhadap karbon, yaitu 8/3 dikali dengan 3 sama dengan 8 gram. CO2-nya juga sama guys. Kita bisa pakai perbandingan massanya dari CO2 terhadap karbon, sehingga bisa kita tuliskan menjadi 11/3 dikali 3 sama dengan 11 gram. Lalu di akhir reaksinya, karbonnya habis bereaksi, sementara oksigennya mula-mulanya 10 bereaksi sebanyak 8, maka bersisa 2 gram. Dan karbon dioksidanya terbentuk sebanyak 11 gram. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys.